Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 KTI yang beranggotakan 6 orang yaitu saya sendiri Muhammad Zidan Zaki, Billy Fernando, Felix Jutise, Fadlur Rahman Fakri, Raditya Habibi, dan Tusya Zefania Azhara. Pada kali ini kelompok kami akan membahas tentang perangkat keluaran atau output device. Saya sendiri akan membahaskan tentang pendahuluan dari output device. Output device adalah segala perangkat keras yang berhubungan dengan komputer utama yang dapat memproses suatu data dalam bentuk yang dapat kita rasakan. Contohnya seperti output device itu seperti speaker atau LED, contohnya LCD. Jadi output device itu perangkat yang komputer akan memasukkan data dan akan mengeluarkannya dari output device ini. Output device ini meliputi sebagian luas perangkat keras yang dapat berhubungan dengan komputer utama melalui kabel, Bluetooth, atau bahkan Wi-Fi. Peranti keluaran bekerja sama dengan peranti masukan agar dapat menghasilkan suatu sistem yang memproses data yang diperoleh dan menghasilkannya. Tanpa adanya output device ini, maka komputer tidak dapat dilaksanakan seperti biasanya atau komputer tidak ada gunanya, yaitu memberikan kita sebuah data hasil pemrosesannya. Jika tidak ada LCD atau monitor, maka komputer tidak akan dapat dilihat dengan mata. Jadi output device ini sangatlah penting di dalam komputer. Perkenalkan, saya Kisah Zefania Azhara. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerjanya. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip kerjanya secara sederhana bahwa output device ini melakukan pengambilan data hasil pemrosesan data tersebut yang diperoleh dari device input. Data hasil pemrosesan ini akan kemudian lagi diproses output device menjadi sesuatu yang kita rasakan. Seperti misalnya layar komputer, salah satu contoh peranti keluaran dalam bentuk visual. Dengan prinsip ini, maka bisa dikatakan bahwa peranti keluaran tidak dapat beroperasi tanpa adanya sebuah data yang berasal dari pemrosesan yang datanya berasal dari peranti masukan. Diperlunya 3 komponen ini untuk menjadi sebuah komputer yang baik. Lihatlah diagram ini. Di gambar di atas terdapat 3 bagian yang menunjukkan jenisnya. Yang pertama, input device. Yang kedua, bagian tengah yang merupakan processing system atau CPU, LU, dan memori. Dan yang ketiga berupa output device. Input dan output device di sini hanyalah sekedar sebagai medium komunikasi komputer antara pengguna dengan output device ini memberikan hasil pemrosesan processing system. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis output device dan contoh berdasarkan hasilnya. Output device ini dapat dibagi menjadi 4, yaitu tulisan atau angka. Yang kedua, grafik atau gambar. Yang ketiga, audio atau suara. Dan yang keempat, bentuk khusus yang hanya dapat dipahami oleh mesin. Dan dari hasil tersebut dapat dibagi lagi menjadi 2, yaitu soft copy yang contoh umumnya berupa file dokumen yang belum di-print, tapi juga bisa berupa hal-hal seperti video, lagu, apapun yang berupa digital. Yang kedua, hard copy, yang umumnya berupa dokumen yang telah di-print. Hasilnya ini berupa bentuk yang nyata yang dapat kita gunakan tanpa adanya penggunaan komputer. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlur Rahman Fakri dari kelompok 2 Konsep Teknologi Informasi. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan materi kelompok kami, yaitu tentang contoh output device. Yang pertama, contoh output device adalah monitor. Monitor merupakan salah satu bentuk output soft copy yang dimana bentuk data yang di-outputkan berupa tampilan data-data yang dapat kita lihat. Yang kedua, ada speaker. Speaker merupakan audio output device yang berarti peranti keluaran yang menghasilkan suara yang dapat kita dengar. Yang ketiga, ada printer. Printer adalah hard copy output device yang mencetak sebuah data atau informasi
di dalam komputer dalam bentuk fisik. Dan yang keempat ada headphone. Headphone atau headset atau earphone atau variasi lainnya merupakan audio output device yang diletakkan secara langsung, yaitu di dekat telinga, sehingga tidak diperlukannya speaker untuk mendengar suatu data atau informasi. Dan yang kelima ada proyektor. Proyektor merupakan output device yang mengambil gambar dari sebuah komputer dan memproyeksikannya ke layar, dinding, ataupun permukaan datar lainnya. Sebenarnya masih banyak contoh output device yang lainnya, tetapi saya akan hanya menjelaskan judul-judul besarnya saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Felix Jutisesi Kota Barat dari kelompok 2 Konsep Teknologi Informasi. Akan melanjutkan pembacaan slide berikutnya, yaitu tentang monitor. Berikutnya adalah monitor. Monitor ini terdapat berbagai macam. Salah satunya adalah CRT atau Cathode Ray Tube. How computer works, input and output. Jenis monitor yang lain adalah LCD atau Liquid Crystal Display yang paling menyerupai monitor modern saat ini, yang bisa dilihat dengan layarnya yang tipis, dan juga merupakan model yang sering kita lihat saat ini bersama satu model lainnya, yaitu LED atau Light Emitting Diode, yang merupakan salah satu variasi dari LCD atau Byte Not Steam 2018. Secara singkat, perbedaan monitor CRT, LCD, dan LED dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Ya, ini tabelnya ini tertera ada beda ya. Itu mencakup dari ukuran, harga, penggunaan energi, arti digunakan di mana, dan pembuatan gambar itu terbagi dari CRT, LCD, dan LED. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh output device, yaitu speaker dan headphone. Kedua output device ini memiliki jenis output yang sama, yaitu gelombang atau frekuensi suara. Speaker merupakan audio output device, yang berarti peranti keluaran yang menghasilkan suara yang dapat kita dengar. Ini dilakukan dengan mengolah data hasil pemrosesan tersebut menjadi frekuensi bunyi dengan mengatakan komponennya yang berbentuk selaput. Headphone atau headset atau earphone. Alat tersebut merupakan audio output device yang diletakkan secara langsung dekat telinga, sehingga tidak diperlukannya speaker untuk mendengar suatu data atau informasi. Kemudian printer. Printer adalah hard copy output device yang mencetak sebuah data atau informasi di dalam komputer di dalam bentuk fisik seperti laporan, gambar, dan lain-lain. Printer saat ini merupakan perangkat keras eksternal yang paling sering dijumpai dikarenakan seringnya kita mencetak sebuah teks ataupun gambar ke dalam kertas. Kemudian berikut merupakan beberapa jenis printer dalam kehidupan saat ini, yaitu printer inkjet, terus printer dot matrix, printer laserjet, printer thermal, printer plotter. Dan kemudian contoh output device selanjutnya adalah proyektor. Proyektor merupakan output device yang mengambil gambar dari sebuah komputer dan memproyeksikan ke layar dinding. Salam semuanya, perkenalkan nama saya Billy Fernando dan saya di sini akan melanjutkan presentasi kita mengenai peranti keluaran. Nah, materi yang kita akan bahas berikutnya adalah fungsi dari sebuah peranti keluaran ini. Jadi peranti keluaran ini memiliki fungsi yang sederhana ya guys. Sesuai namanya, yaitu untuk menghasilkan atau mengeluarkan data hasil dari pemrosesan sistem informasi dari suatu data yang telah kita inputkan atau user inputkan sebelumnya. Nah, fungsi ini sangat penting ya guys untuk sebuah komputer. Dan jika sebuah komputer tidak dapat menghasilkan atau memberikan output kepada user, maka salah satu empat tugas utama atau empat fungsi utama dari komputer tidak dapat dilaksanakan, yaitu information output. Dan jika tidak dapat dilaksanakan, maka komputer tersebut bukanlah komputer yang baik. Nah, materi berikutnya yang kita akan bahas adalah teknologi terbaru dari peranti keluaran. Teknologi terbaru ini sebenarnya sangat banyak ya guys. Sangatlah banyak. Dengan semakin majunya perkembangan teknologi, maka sudah pasti akan pembaruan atau peranti keluaran yang baru lah bisa dikatakan. Dan jadi kita hanya mengutip beberapa contoh dari contoh teknologi terbaru ini. Salah satunya adalah printer 3D. Jadi kita sudah tahu lah apa fungsi atau cara kerja printer di materi pembahasan sebelumnya. Dan konsepnya sama di sini juga, tapi dalam bentuk 3D. Di mana printer sebelumnya itu hanya mencetak sesuatu di dalam kertas misalnya, atau media brick lain-lain.
kita bisa langsung membuatnya dalam bentuk 3D seperti misalnya gelas dari printer 3D ini dan lain-lain. Nah, contoh berikutnya adalah virtual reality. Virtual reality sebenarnya gabungan dari praktik inputan, praktik masukan, dan praktik keluaran. Di mana praktik masukan ini seperti misalnya gerak atau penglihatan lain-lainnya sebelumnya. Dan keluaran ini bisa berupa gambar atau grafis, suara ataupun dan atmosfernya, segala macam gitu. Jadi virtual reality ini sangat keren ya, bisa dikatakan sangat keren. Lalu monitor 3D. Monitor 3D ini mirip dengan monitor 2D sebelumnya. Bedanya kita dengan monitor 3D, kualitas atau grafis ini kayak macam hidup gitulah, macam timbul, macam asli gitu, macam nyata gitu, bisa kita rasakan. Monitor 3D ini sebenarnya ada 3 bentuk ya. Salah satunya itu yang paling murah itu menggunakan kacamata. Yang kedua ini juga menggunakan kacamata tapi lebih mahal lah, tapi kualitasnya pasti lebih bagus. Dan yang ketiga ini belum menggunakan kacamata. Kualitasnya juga bagus tapi sangat mahal. Jadi sesuai preference lah, bisa dikatakan. Nah, ini contoh-contoh atau sumber-sumber kita lah yang kita gunakan. Ini tim kita ada 6. Fadli, Zidan Saki, Felix, saya, Kesha dan Raditya Habibi. Dan di sini juga ada quotes dari Edward Teller. Today science is tomorrow's technology. Jadi ya itu saja yang kita bisa katakan, bisa kita bahas. Terima kasih untuk telah mendengarkan presentasi kita hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa.